real banget gitu loh kita yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ILS Media, medianya para santri bersama saya Dita Floretakutisna. Hari ini saya kedatangan seorang teman saya, Haifa. Halo Haifa, apa kabar? Hai, alhamdulillah aku baik. Alhamdulillah. Gimana perasaannya nih? Jadi partner aku gitu. Perasaannya awal-awal pas dikasih tahu tuh gugup, bingung, tapi senang juga. Terutama gara-gara pasnya itu teman sendiri. Jadi biasa gitu ya. Jadi kali ini aku akan bertanya gitu, gimana perasaan Haifa sebelum masuk ke ILS? Perasaan sebelum masuk ke LS, pertama ini tuh lebih jauh daripada pondok sebelumnya. Jadi kayak ini beneran jauh loh. Kayak namanya sendiri sanggup ya aku buat mendekat lebih jauh dari orang tua gitu. Soalnya mungkin di pondok lama itu lebih dekat jaraknya mungkin ya dari rumah. Terus gimana nih, kok bisa dapat informasi tentang ILS? Awalnya tuh ada saudara di sekitar Tasik, lebih tepatnya di Ciamis. Nah, jadi kan aku punya Uwa ya. Uwa itu punya anak. Nah, anaknya itu di ILS, pernah di ILS, tapi nggak lama katanya sih. Nah, bilang ke orang tuaku. Nah, orang tuaku masih tahu kan ke kakak aku. Di situ masih tahu juga ke aku. Nah, di situ kondisinya aku tuh lagi di pondok, jadi nggak bisa langsung survei gitu. Jadi yang survei itu orang tua sama kakak. Nah, habis survei masih tahu tuh ke kakak aku. Gini loh, enak lah di ILS, bisa ada HP, ada laptop, terus tahfiz, ada bahasanya juga. Kan terutama kan dulu aku tuh di pondok modern ya, jadi kakak tuh berusaha biar nyari pondok tahfiz tapi ada bahasanya. Jadi apa yang udah aku pelajarin di pondok dulu itu nggak hilang gitu. Wah, berarti itu ya pertama kali disampaikan oleh orang tua sama kakak gitu. Terus gimana di situ? Apa langsung setuju atau masih bingung juga nih? Dalam itu sih masih bingung karena pertama jauh, terus ada perasaan mau bareng sama teman gitu. Oh, jadi masih pengen ikut temen yang lama gitu ya? Iya. Dan kan kalau misalnya kita pindah dari satu pondok ke pondok yang lain, terus ada temen yang emang udah kenal, kan jadi nggak terlalu berat gitu buat kita untuk menyesuaikan diri lagi di lingkungan yang baru gitu. Adaptasinya susah gitu ya. Terus gimana nih perasaannya ketika sudah di LS? Perasaannya bingung, terus pertama shock juga gara-gara ternyata harus gamis sehari-hari, terus gamis kan di pondok dulu tuh kayak baru gitu pertolongan karena emang lebih tertutup juga. Terus untungnya di situ tuh pas hari pertama kita ketemu sama teman yang funny lah. Tahu lah siapa? Ya, aku tahu. Siapa? Itu saya sendiri. Saya sendiri. Jadi waktu itu emang kita awalnya udah bukan kenal. Awalnya kita ketemu pas waktu hari pertama juga ya. Iya. Hari pertama karena kita satu kamar juga. Iya. Dan gimana kesannya nih pas waktu pertama kali ketemu? Pas pertama kali ketemu, kan kamu tuh pas hari pertama ketemu kan udah pakai gamis gitu kayak syar'i, terus nanti masya Allah insecure. Waduh, padahal aslinya enggak ya. Terus setelah kamu masuk ILS, kan kita ngejalanin mos kan selama 40 hari. Nah, gimana nih selama 40 hari itu? Pelajaran apa yang bisa diambil gitu? Pelajaran apa? Lebih kayak ke perwalisannya. Jadi untuk saling kenal juga, terutama kan di LS ini kan dari bermacam-macam pulau, macam-macam daerah, macam-macam suku. Kadang-kadang kalau misalnya ngelihat orang yang dari jauh gitu, kayak dia bisa banget gitu buat rela belajar
ngerantau ke pulau orang, jauh sama orang tua. Terus gimana, asik gak tuh? Awal-awal kan berapa hari ya, pokoknya sekitar beberapa hari itu kita tuh disuruh buat beres-beres, bersih-bersih. Itu tuh bener-bener diuji kesabarannya. Terus bener-bener kayak debu secil aja tuh harus bener-bener bersih gitu. Bener-bener gak boleh ada satu butir debu gitu ya. Iya, kan pokoknya dulu tuh udah dijelasin perbedaan antara bersih sama resik. Pokoknya kalau bersih ya sekedar bersih gitu, kayak bersih gini gitu. Kalau resik itu benar-benar kayak bersih banget gitu. Sampai gak ada debu sedikit pun gitu ya. Ya, Terus gimana nih waktu mos, ada gak pernah ngeluh gitu atau marah-marah kayak gitu? dulu pernah Pasti itu 40 hari kita disuruh seminggu pertama kita disuruh bersih-bersih. Begitu bilangnya kita udah bersih-bersih, kita yakin udah bersih, terus bilangnya bersihin lagi masih kotor. Kayak ini udah bersih loh. Jadi kesel sendiri gitu ya. Kayak gitu kadang-kadang kalau apa ya, kayak suka datang sama lo, terus kalau misalnya ngeliat kelompok lain udah selesai, terus kayak pengen ayo cepet-cepet gitu. Kayak gitu pas kan setelah bersih-bersih kita di minggu selanjutnya kita itu disuruh ke salon sahabat. Kita belajar ekobrik Ya, ekobrik. ya, kita belajar ekobrik, kita belajar nanam, kita belajar bikin apa itu Bikin polybag gitu ya. ya, bikin polybag. Dan waktu itu bukan yang pertama tapi megang apa ya, lohe dan itu pakai tangan gitu, jadi kayak Ya, real banget gitu loh, kita yang pinggang gitu, kayak apa gitu. Masih mending ya kalau misalnya kita disuruh megangnya kalian udah kayak ini masih basah, masih anget juga, ya kan? itu benar-benar baru diambil ya. Baru diambil dari kotoran, abis bekas kotoran gitu ya, masih anget juga. Ya, emang sih. Tapi ada hikmahnya kan? Ada. Jadi itu tuh kayak ngebentuk kita untuk sabar, untuk terus berusaha, kerja sama ya juga antar kelompok. Terus gimana kalau dia yang menjadi ketua di kelompoknya itu harus bisa leadership gitu. Iya, benar sekali sih, benar. Terus gimana setelah mos nih? Ada perubahan nggak di dalam diri kamu yang mungkin sebelum mos kamu kayak begini, setelah mos jadi begitu gitu? Ada nggak? Perubahan Ya. ada ya. Ada tentunya. Kan pas masih itu kita tuh benar-benar di pejabat ke masjidnya, ke GM. Terus kita juga diajar buat bisa mengontrol waktu antara dimana istirahat. Jadi lebih mandiri gitu. Iya. Apalagi perihal sholat ya, itu wajib banget. Dan inget gak waktu lari-lari dari asrama ketika azan? Ya, dan emang itu berkesan banget sih. Itu kita sama benar-benar Allah lari. Iya, Benar-benar karena saking emang harusnya disiplin sama waktu. Terus tapi bukan itu aja sih, gather. Nah, gimana waktu gather? inget aku tuh pas ini masih masa mos, inget banget dulu masih asing sama yang namanya gender. Iya. Terus di situ tuh siang kita tuh siang hari kita tuh Kayaknya aku ingat. sama teman-teman aku tuh lagi sekarang tuh lagi tidur, terus tiba-tiba kedengar suara Sirine. ya, suara sirine, terus pada bilang geder. Temen aku tuh dia ketangkep itu kan geder, tapi aku Tidur. tidur. Dan kita belum percaya waktu ngeliat gitu anak-anak yang lain, kamar yang lain pada lari-lari, kita bilang oh tidur, ya udah masuk lagi ke kamar. Ada kaca
Iya. Kayak gumpul. Kayak bener-bener itu yang paling diinget di otak gitu. Dan ngakak juga sih pasti. Karena kan emang mungkin hari pertama kan, jadi masih gimana ya, masih belum tahu gitu apa itu gather kan, kita masih belum tahu bahasa Inggris kan, dulu masih belum bisa belajar bahasa kan. Terus nih kalau waktu mos nih ya, pernah nggak sih kamu apa ya, ngerasa pengen berhenti, kan tadi capek, kok ini berhenti, bener-bener berhenti gitu, karena saking emang udah bener-bener capek gitu. Kayak pengen pindah gitu ya. Iya, pindah atau berhenti gitu. Kalau itu sih lebih enggak sih, abisnya aku udah pernah ngerasain dulu di pondok dulu kayak gimana, walaupun masa-masanya tuh beda gitu. Kalau di sana di pondok dulu tuh lebih kayak ke batu ash, itu kan karena pondok bayaran, terus pondok yang ngikutin bantar juga, jadi dia lebih samping. Tapi kalau udah selesai mos dan selesai masa kita tuh ash, itu baru benar-benar kita banget. Terus kalau di sini itu pas hari pertama aja kita udah disuruh lari sampai harus terusnya sampai selanjutnya, bahkan selesai mos aja kita benar-benar disuruh lari. Jadi berarti pengalaman mos di sini itu bukan hal yang pertama bagi kamu gitu ya? Nah, terus gimana nih setelah mos kan kita belajar bahasa tuh, terus gimana perasaan kamu saat pertama kali belajar bahasa? Apakah baru atau emang kamu udah pernah sebelumnya? Karena aku kan mondok di pondok kendaraan pada bahasa, jadi udah ngerasain lagi gitu sama yang namanya bahasa. Tapi gue emang seneng banget, terutama gara-gara pelajaran bahasa Arab, karena semua angkatan aku itu dalam satu kelas yang sama dan satu level yang sama, kecuali satu orang, karena dia itu levelnya udah lebih tinggi gitu dari kita. Nah, ngomong-ngomong, penempatan kelas bahasa di sini tuh beda sama yang di kelas lain gitu, pondok lain, karena dia itu emang sesuai kita berada di level yang mana untuk bahasa Arab, untuk bahasa Inggris berada di level yang mana, itu pasti beda-beda gitu. Kemampuannya gitu ya. Nanti kalau kita sudah mampu dalam bahasa Inggris mungkin levelnya bakal lebih naik gitu ya. Iya, mungkin emang beda juga sih. Baru pertama kali atau emang udah pernah nih nemu sebelumnya kayak gini? Kalau yang kayak gini ini baru pertama kali. Karena kalau di pondok yang dulu, aku kelas 3 SMP. Ya semuanya kelas 3 SMP. Di situ gitu? Iya. Mau dia jago bahasanya atau enggak, ya di situ. Kalau di sini kan beda ya kemampuannya. Jadi nggak mandang kamu kelas berapa, tapi di sini mandang kamu mampunya sampai mana gitu kan? Iya. Terus gimana tahfiznya? Tahfiznya? Kalian kita tahfiz itu setiap belajar subuh sama belajar asar. Belajar subuh itu benar-benar tantangan banget itu. Kayak harus kuat mata banget itu. Apalagi dulu tuh kalau tahfiz pagi itu udah dimulai dari mos. Jadi ketika sudah capek-capek kita harus benar-benar kuat, terus nahan rasa ngantuk. Itu benar-benar kalau nafsu. Iya, emang godaannya lebih banyak ya kan. Tapi apa sih enaknya tahfiz setelah subuh? Enaknya tahfiz setelah subuh itu dimana otak kita tuh masih fresh, jadi kita apa cepat gitu. Mungkin karena emang di situ pikiran kita masih belum banyak juga kan. Dan itu kan awal hari gitu kan, jadi pastinya kita masih fresh, belum ada pikiran-pikiran lain gitu kan. Terus setelah tahfiz itu ngapain sih? Setelah tahfiz itu kita ada kegiatan mandiri, jadi kita kegiatan sendiri-sendiri, ada yang piket, dan buka kamar, ada yang amal soleh. Terus kalau habis itu ya sarapan, siap-siap buat jam 8 itu kita langsung masuk kelas. Ngomong-ngomong amal soleh tuh kayak gimana sih? Amal soleh, jadi piket di sini tuh ada 2 macam, piket kamar sama piket buat bersih-bersih lingkungan pondok. Nah, amal soleh itu yang biasa digunakan sebutan buat
bersih-bersih area pondok gitu. Jadi bersih-bersihnya oleh santri gitu ya? Iya. Nggak ada pengurus atau tim kebersihan lain? Enggak, jadi dibersihinnya sama santri, ada tim kebersihan, tapi tugas mereka itu untuk mengontrol santri. Jadi ada nih santri yang nggak bersih-bersih. Jadi di sini tuh mungkin sifatnya oleh santri untuk santri juga gitu ya? Iya. Nah, kalau habis amal soleh ngapain tuh kegiatannya? Ya tergantung mereka, kalau misalnya mereka belum makan, ya makan. Kalau kalian mau mandi dulu, ya mandi. Terus belajar bahasanya tuh jam berapa? Kita tuh belajar bahasa udah dimulai jam 8. Jam 8 sampai jam 11. Jam 11. Berapa jam tuh? 8, 9, 10, 11. 4 jam. Ngantuk gak? Ngantuk gak? Belajar bahasa tuh waktu kalau jam 2. Jam kedua, karena mau udah siang juga gitu ya? Udah capek kan pas di pelajaran pertama udah ngambil yang pelajaran, masa jam kedua udah lesu, udah sanggup, udah capek, udah pengen istirahat. Terus setelah itu istirahat tuh, siangnya ngapain? Kosong atau emang ada kegiatan lain? Kalau nongkrong itu biasanya dipakai buat ekskul. Di sini ada banyak ekskul, juga ada klub. Kayak klub bahasa, ada klub bahasa Arab, klub bahasa Inggris, klub IT, sama klub taksis. Kamu ikut ekskul apa nih? Ekskul, kalau ekskul aku ikut ekskul silat. Silat? Yes. Wah, mantap nih, udah jaga silatnya ini. Enggak, Bahaya dong ini. Kalau ada macam-macam, waduh, bisa kena serang nanti. Terus, kalau ekskul silat, kan kamu ikutan ekskul silat nih. ya. Itu setiap hari kah atau emang ada jadwal-jadwal, ada waktu tertentu gitu? Semua ekskul pasti punya waktu-waktunya tertentu, karena emang dijadwalin biar berbentuk, kan enggak semua santri itu cuma ngambil satu ekskul, ada yang ngambil 2 ekskul, bahkan 3, tergantung gimana kemampuan diri dia dan keinginan dia. Nah, kalau untuk silat sendiri itu ngambil dan sebelum itu 2 hari, hari Jumat sama hari Minggu. Hari Jumat sama hari Minggu. Hari Minggu bukannya untuk istirahat ya? Emang hari Minggu itu biasa dipakai buat istirahat, tapi untuk silat karena dia kan modelnya itu kayak olahraga gitu kan. Jadi dia tuh ngambil di pagi hari, dimana emang waktu biasa buat olahraga gitu. Jadi tetap aja gitu ya, nggak mengganggu waktu istirahat kita karena emang di situ jamnya untuk olahraga gitu ya. Iya. Ngomong ya, kamu udah berapa tahun di sini? Baru 1 tahun jalan 2 tahun. Jalan 2 tahun. Betah gak? Kebangun betah gak? Ya dibilang betah ya betah, dibilang gak betah ya gak betah. Gimana tergantung kondisi. Ternyata kondisi Mudah gitu ya? Iya. Terus setelah ini kamu mau tetap lanjut di sini? Udah 3 tahun nih. Nah, kamu mau lanjut di sini, lanjut jadi umahat gitu atau mau keluar nyari lagi pengalaman lain? Mau keluar sih, mau nyari pengalaman lain lagi, terutama mau masuk universitas. Wah, masuk universitasnya. Oke, Ivan nih, terakhir pesannya untuk teman-teman sama para calon santri LS. Pesan, oke. Pesan aku buat teman-teman seperjuangan tentunya, jangan pernah ragu sama apa yang kalian impikan, terus kejar impian kalian, semangat, dan jangan pernah merasa insecure di depan orang-orang karena kalian adalah santri, karena santri itu bukan suatu hal yang dimaluin gitu. Dan pesan buat para calon santri baru di sini, ILS ini benar-benar recommended banget, terutama buat kalian yang suka bahasa dan mau ngafal. Terus udah gitu kalian juga suka IT, benar-benar ini tuh benar-benar recommended banget karena kayak semuanya tuh ada di sini. Ya, mungkin itu pesan-pesannya ya teman-teman. Untuk teman-teman tim seperjuangan kita, jangan patah semangat, jangan ragu juga untuk meraih impian, karena impian kalian tuh masih panjang dan itu tuh perlu kalian perjuangin gitu loh, gak boleh putus di tengah jalan. Dan untuk para calon santri baru, kalian kalau misalnya suka sama IT, bahasa, tapi sebenarnya
jangan lupa untuk pilih ILS karena mungkin ini tempat yang pas buat kalian. Begitu ya? Iya. Ya, sebelumnya nih Fani, terima kasih karena sudah mau jadi partner aku. Mungkin lain kali kita bisa jadi partner lagi ya. Oke. Ya, sekian dari kami. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ILS, to be the best Islamic education.